Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita serta diskusi kita di channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang baru menemukan dan yang bergabung di channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semuanya. Tetap semangat ya untuk terus belajar dan terus berkarya. Pasti Anda sudah mengetahui salah satu film anime dari Jepang. Film ini biasanya identik dengan penggunaan teknologi serta gadget-gadget yang super canggih. Ya, film ini bernama Doraemon. Serial Doraemon tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalangan-kalangan anak-anak yang sudah besar hingga sekarang. Biasanya Doraemon itu identik dengan robot kucing, kemudian ada seorang anak laki-laki yang sekitar umur berapa tahun ya, anak usia SD, anak usia kelas 5 SD yang biasanya mereka sangat bersahabat dan kemudian anak tersebut bernama Nobita. Ya, dalam keseharian Nobita itu biasanya dibantu oleh Doraemon, di mana Doraemon ini diceritakan adalah seorang robot atau sebuah robot yang berasal dari masa depan, tepatnya di abad ke-22. Nah, kemudian di salah satu film Doraemon atau hampir di setiap film Doraemon, tentu kita mengetahui ada sebuah gadget yang bernama baling-baling bambu. Baling-baling bambu itu sebuah gadget yang memungkinkan untuk membawa Nobita, Doraemon, dan kawan-kawannya untuk bisa terbang ke angkasa. Pertanyaannya, bisakah baling-baling bambu ini dibuat oleh manusia di dunia nyata? Kalau misalkan memang bisa, alasannya kenapa? Dan kalau tidak bisa, alasannya kenapa juga? Nah, ini menarik untuk dibahas karena kan film Doraemon itu sudah lama tayang ya. Ini akan kita bahas di episode kali ini. Ayo kita terbang ke angkasa dengan baling-baling bambu. Sebelumnya kita putar dulu intronya. Diceritakan bahwa Nobita adalah seorang anak SD yang polos, kemudian Nobita adalah anak yang tidak terlalu pintar, dia juga malas mengerjakan PR, dan Nobita ini sering tidak keluar rumah karena sering dibully oleh teman-temannya. Akhirnya Nobita menjadi anak yang sedikit introvert, kemudian Nobita juga tidak pemberani, ya akhirnya membuat si Nobita ini kurang percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Akhirnya Nobita pada suatu hari membuka laci ruang belajarnya, kemudian dengan ajaibnya muncullah sebuah robot yang berbentuk kucing warna biru. Robot ini bernama Doraemon. Robot ini berasal dari masa depan, tepatnya di abad ke-22. Kalau tidak salah, film Doraemon itu dirilis di sekitar abad ke-20 karena Doraemon itu rilis di tahun 70 dan 80-an. Kalau tidak salah ya, kalau misalkan salah silakan dikoreksi. Kemudian di abad ke-20 teknologi masih belum secanggih sekarang di abad ke-21. Abad ke-21 itu kan dimulai sejak tahun 2000 sampai nanti di tahun 2099 ya. Kemudian suatu saat Doraemon ini dikirim oleh seorang penjelajah waktu atau dari masa depan yang dikirim untuk membantu Nobita dalam kesehariannya. Tentunya Nobita kan anaknya tidak begitu pandai, kemudian penakut, introvert. Ini akibat bullying dari teman-temannya yang mengakibatkan Nobita menjadi seperti itu. Kemudian konon katanya Doraemon ini dikirim oleh kakek buyut Nobita. Jadi ceritanya konon keturunan Nobita atau kakek buyutnya atau siapanya keluarganya itu membuat robot Doraemon dan mengirimkan ke Nobita agar tujuannya Nobita tidak istilahnya tidak merintih atau tidak istilahnya tidak kesulitan di hari tua begitu ya. Lalu sampai belepotan ngomongnya saya ini. Tetapi uniknya adalah di setiap Nobita dapat bantuan dari Doraemon, Nobita ini selalu saja dengan kecerobohannya dalam tanda kutip ya, selalu menghancurkan alat-alat atau gadget-gadget canggih yang diberikan oleh Doraemon dari sebuah kantong ajaib atau yang disebut dengan Yujigen Poketo, yang disebut dengan
kotak ajaib 4 dimensi. Saya pernah membahas ini di video saya, silakan cari tentang kotak ajaib Doraemon ini atau Yujigen Poketo. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaan sebelum intro tadi. Bisakah manusia membuat baling-baling bambu yang seperti film Doraemon itu? Kalau memang bisa, kenapa alasannya, dan kalau memang tidak bisa, kenapa alasannya? Oke, kita jawab dulu satu pertanyaan ya. Bisakah manusia membuat seperti itu? Jawabannya tentu saja bisa. Karena gampang sekali membuat baling-baling bambu seperti itu. Kita tinggal membuat sebuah benda yang menyerupai baling-baling Doraemon, kemudian diberi tenaga baterai, kemudian diberi seperti tenaga dinamo untuk menggerakkan motor yang ada di baling-baling bambunya, dan kemudian tinggal ditancapkan ke kepala, akhirnya jadi baling-baling bambu. Itu secara sederhananya, tetapi tidak sesederhana itu. Baling-baling bambu yang ada di film Doraemon itu berasal dari abad ke-22. Sedangkan film Doraemon itu tayang di abad ke-20. Walaupun sekarang sudah abad ke-21, artinya abad ke-21 ini sudah sangat dekat dengan tahun 2100 ya. Jadi sudah sangat dekat dengan abad ke-22. Apakah bisa? Ternyata jawabannya belum bisa untuk membuat sedetail atau fungsinya sama dengan yang ada di film Doraemon. Nah, kita bahas fungsinya dulu nih. Fungsi dari baling-baling bambu yang ada dalam film Doraemon itu untuk membuat orang bisa terbang ke angkasa, untuk bisa membuat mobilitasnya mudah, dan dengan mudahnya si baling-baling bambu ini, walaupun dalam tanda kutip penggunanya adalah memiliki berat badan yang tidak ideal seperti teman Nobita yang bernama Giant itu, baling-baling bambu tetap bisa untuk mengangkat beban seberat badan Giant. Apalagi seperti Nobita yang badannya agak kurus dibandingkan dengan Giant. Kemudian robot seperti kucing, robot Doraemon itu kan juga berat. Kenapa baling-baling bambu ini bisa seberat itu, bisa mengangkat beban seberat itu? Nah, kita lihat alasan-alasan kenapa baling-baling bambu yang seperti film Doraemon itu masih belum bisa diaplikasikan fungsinya. Nah, alasan yang pertama tentunya karena ukurannya sangat kecil. Ukuran baling-baling bambu di film Doraemon itu tidak sampai 30 cm, mungkin sekitar 15 cm dengan panjang sekitar 7 sampai 8 cm. Kemudian ditancapkan ke kepala dan akhirnya mereka bisa terbang. Jadi kalau misalkan abad ke-21 sekarang manusia membuat model seperti itu masih belum bisa. Jadi ukuran terlalu kecil, kemudian belum bisa diaplikasikan ke tubuh manusia yang berat. Kemungkinan itu yang pertama. Jadi belum bisa manusia membuat sebuah daya angkat dengan baling-baling yang sangat kecil seperti itu. Ya kalau misalkan drone ya, itu drone kita tahu kan baling-balingnya kan ada banyak, dan drone itu kan sangat ringan. Ya kalau misalkan ke hewan-hewan yang kecil mungkin masih bisa, tapi kalau dengan tubuh manusia yang sangat kompleks ini, belum lagi dengan pakaian-pakaiannya, itu kan akan menyita pemikiran yang lebih. Gimana caranya membuat sebuah baling-baling dengan ukuran kecil yang memiliki daya angkat yang super berat, dan itu ada di film Doraemon. Kemudian alasan yang kedua adalah safety, faktor safety. Jadi kalau misalkan film Doraemon itu katakanlah manusia bisa membuat baling-baling bambu di dunia nyata, dan akhirnya manusia bisa terangkat akibat dari gaya dorong dan daya putar yang dihasilkan dari baling-baling seperti helikopter yang ada di film Doraemon itu, kemungkinan manusia itu lehernya akan terpelintir. Jadi saking kerasnya gaya putar atau daya dorong yang atau daya angkat yang dihasilkan dari baling-baling bambu yang super kecil itu, sehingga mengakibatkan leher manusia akan terpelintir seperti ini. Kenapa? Ya karena kembali lagi motor yang ada di film Doraemon di baling-baling bambu itu mungkin masih belum ada teknologinya, entah seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalkan ada, manusia akan terpelintir terlebih dahulu sebelum mereka terangkat akibat dari putaran dan rotasi yang sangat besar yang dihasilkan dari sebuah baling-baling bambu yang kecil itu. Itu faktor safety-nya. Kemudian yang ketiga adalah gimana caranya membuat sebuah daya atau baterai yang memiliki kekuatan yang super. Jadi untuk menggerakkan baling-baling bambu yang kecil itu perlu tenaga yang besar juga.
Entah baterai seperti apa yang bisa membuat eh, memiliki kekuatan yang sangat besar seperti itu. Walaupun tenaga surya atau solar ya tentu masih belum bisa untuk diaplikasikan di zaman sekarang di abad ke-21 ini. Sedangkan di film Doraemon itu kan dengan mudahnya entah dari apa itu bahan baterainya atau batu baterainya, entah menggunakan solar system atau baterai yang dari masa depan, kita belum tahu karena itu sekali lagi dari abad ke-22. Sedangkan kita ya sekarang kan masih abad ke-21. Ya mungkin kita tinggal tunggu saja apakah di masa depan ada yang seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor yang mengakibatkan rusaknya atau tertariknya kulit kepala jika ditancapkan seperti di film Doraemon itu. Kalau Anda lihat di setiap tayangan seri Doraemon hampir kan menggunakan baling-baling bambu kan. Itu kan sangat ikonik banget di film Doraemon itu. Kemudian kalau misalkan ditancapkan ke kepala akan dikhawatirkan bisa mencabut atau membuat kulit kepala itu terkelupas. Karena kan kalau misalkan baling-baling bambu ini katakanlah manusia udah bisa membuat seperti itu, kemudian ditancapkan ke kulit kepala dan akhirnya bisa terbang, kan tubuh manusia itu kan berat, faktor gravitasi bumi kan mempengaruhi. Semakin ke atas, ke angkasa semakin banyak tekanannya dan beda tekanannya. Bisa saja ketika di atas kulit kulit kepala manusia yang ditempeli oleh baling-baling bambu itu bisa saja terkelupas. Kenapa? Ya karena manusia itu berat badannya kan beda-beda setiap masing-masing orang. Belum lagi makannya yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari. Seperti Giant itu kan berat sekali. Giant itu kan agak gendut dibandingkan dengan Nobita. Nah pertanyaannya kenapa baling-baling bambu bisa mengakomodir berat badan serta bisa nempel banget. Nah seperti itu. Itu kan gini, seolah-olah baling-baling bambu di film Doraemon itu orangnya tidak menggantung, tapi seolah-olah orangnya itu diberi daya angkat seperti ini. Jadi tidak begini kan, ini misalkan baling-baling bambu ya, ini orang nempel. Jadi orangnya tidak begini, seolah-olah dia begini kan begitu. Jadi ditarik ya. Dia seolah-olah ditarik terus oleh baling-baling bambu itu. Artinya baling-baling bambu ini harus selalu menghasilkan tenaga ekstra yang tidak boleh berkurang setidaknya selama beberapa menit, katakanlah 30 menit lah. Jadi nggak boleh, selama itu berkurang sedikit saja maka dikhawatirkan orang itu akan begini dan ya daya jangkau untuk terbangnya juga semakin menurun. Tapi di baling-baling bambu tidak, yang ada di film Doraemon itu dia akan terus terangkat seperti ini dan bisa bermanuver ekstrim ya. Nah itu kalau misalkan bermanuver putar begini berbentuk spiral itu kan bisa bahaya, bisa merontokkan dan bisa mencabut kulit kepala kita kalau menggunakan manuver dan baling-baling bambu yang super kecil seperti yang ada di film Doraemon itu. Sehingga itulah alasan-alasan logis kenapa baling-baling bambu ini masih belum bisa diaplikasikan fungsinya secara detail di kehidupan nyata. Setidaknya itu beberapa alasan. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah bisa membuat, ya bisa sekali. Tapi fungsi yang mendekati seperti film Doraemon itu masih belum bisa terrealisasikan di abad ke-21 ini. Karena kan itu berasal dari masa depan, abad ke-22. Kita masih belum tahu dan masih meraba-raba, masih menginterpretasikan seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di abad ke-22. Sedangkan kita masih ada di tahun 2023 ketika saya membuat video ini. Itu masih beberapa tahun lagi. Hampir mendekati berapa tahun, berpuluh-puluh tahun untuk bisa merasakan abad ke-22. Entah seperti apa teknologinya. Tapi yang jelas seperti itulah kira-kira gambaran kenapa baling-baling bambu yang ada di film Doraemon masih belum bisa direalisasikan fungsi dan keberadaannya di dunia nyata. Mudah-mudahan Anda bisa membuat inspirasi ya. Siapa tahu Anda yang melihat video ini bisa membuat baling-baling bambu yang super canggih seperti yang ada di film Doraemon itu. Siapa tahu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang film baling-baling bambu atau film Doraemon yang ikonik banget dengan baling-baling bambunya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang berkenan, kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.